Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala qad qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seperangkat nikmat-nikmat yang luar biasa. Kita hidup di dunia diciptakan oleh Allah, sudah dibekali, disiapkan oleh Allah Ta'ala dan sudah kita rasakan nikmat-nikmatnya. Kalau menurut Al-Quran, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini cukuplah banyak, hingga kita ini dipastikan oleh Allah Ta'ala tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tapi kemudian nikmat-nikmat ini tidaklah dalam satu tingkat, tidaklah dalam satu level yang sama. Abdul Fattah Abu Huda dalam kitabnya Qimatuz Zaman Indal Ulama mengatakan bahwasannya di antara nikmat-nikmat itu ada yang terbagi menjadi al-usul wal furu'. Ada nikmat-nikmat pokok dan ada nikmat-nikmat cabang. Dan di antara nikmat yang pokok itu adalah az-zaman, adalah waktu, adalah masa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak ayat memang menggunakan zaman, menggunakan waktu, menggunakan masa dalam sumpahnya. Sebutlah suratul asri, wal asri ay ad-dahri, kata Al-Imam Jalaluddin dalam tafsir Jalalainnya, ad-dahru, masa. Dan sesuatu yang dibuat sumpah ini tentu bukanlah sesuatu yang biasa-biasa saja. Sesuatu yang dibuat qasam ini pasti sesuatu yang luar biasa. Maka dari sini kita bisa memahami bahwasannya yang namanya az-zaman, namanya al-asr, namanya ad-daru, masa dan waktu adalah sesuatu yang luar biasa. Belum lagi kalau kita melihat isi sumpahnya, innal insana lafi khusr, semua manusia dalam kerugian. Ini adalah pembahasan yang luar biasa. Tapi lepas dari itu, kita ingin menekankan bahwasannya yang namanya waktu, namanya masa, namanya kesempatan adalah nikmat yang luar biasa. Termasuk al-usul, nikmat-nikmat yang pokok, bukan lagi yang al-furu', nikmat-nikmat yang kecil-kecil. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lebih sharih lagi kalau kita melihat hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratur Rasul mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang mayoritas,
yang banyak sekali manusia itu maghbun. Al-ghaban, kalau lihat kamus-kamus Arab, yaitu orang yang kalau menjual, dia menjual dengan harga yang rendah di bawah standar. Kalau dia membeli dengan harga yang mahal di atas standar. Itu ghaban, kerugian, bencana. Hadratul Rasul mengatakan dua nikmat ini banyak orang itu maghbun, tertipu, rugi. Sehingga dari hadis ini mafhum mukhalafahnya adalah hanya sedikit yang tidak tertipu. Nikmat apa yang banyak menipu orang? Dikatakan Hadratul Rasul as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan kesempatan. Layaknya kita semua yang ada di pondok ini, yang hadir di majelis sholat Jumat ini, semuanya sehat dan semuanya sempat. Kalaulah kita sakit, tidak mungkin kita di sini. Kalaulah kita tidak sempat pun juga kita tidak ada di pondok ini. Maka para santri, para hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, semua dari kita ini mendapatkan dua nikmat tadi, as-sihhatu wal faragh. Lantas kemudian kalau kita bawa dalam masa belajar kita bawa bagaimana sih ulama itu dalam menghargai nikmat waktunya. Bagaimana sih orang-orang yang hebat itu menghargai kesempatan yang ia punya. Abdul Fattah Abu Huda di dalam kitab yang sama menyontohkan bagaimana Al-Imam Abu Yusuf yang punya nama Ya'qub bin Ibrahim, ini adalah santrinya Imamuna Abu Hanifah, santri yang kemudian aktif menyebarkan keilmuan dari Imamuna Abu Hanifah sehingga kemudian diantaranya menyebar hingga hari ini, yaitu dalam madhab Hanafiyah. Al-Imam Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim ditulis oleh Abdul Fattah Abu Huda, bahkan hingga di masa dia sakaratul maut, di sakit yang kemudian beliau wafat, ketika muridnya yaitu Al-Imam Ibrahim menjenguknya, Imamuna Abu Yusuf masih menanyakan, masih berdiskusi tentang keilmuan. Dikatakan dalam kitab itu, ya Ibrahim, mataquluna fil mas'alah. Wahai Ibrahim, muridku, pendapatmu dalam kasus ini apa? Kata muridnya Ibrahim, fi mithli hadhil halah, wahai guruku, jenengan lagi gerah, jenengan sakit, masa bahas seperti ini di masa sakit jenengan? Dijawab oleh sang guru, qala wala ba'sa bidzalik, jangan engkau hiraukan sakitku. La'allahu nadrusu la'allahu yanju bihi najin. Kita ini akan terus belajar dan mudah-mudahan dengan barokahnya belajar ini kita semua selamat. Hadirin para santri yang dimuliakan oleh Allah, di momen sakaratul maut, di momen beliau di mana beliau sakit gerah, beliau masih membahas ilmu. Inilah tauladan yang baik yang harus kita bawa dalam kehidupan sehari-hari kita di masa tahsilul ilmi ini. Di mana kita hari ini sehat, di mana hari ini kita punya kesempatan, maka waktu yang ada ayo disyukuri dengan cara menggunakannya dengan cara yang baik, yaitu untuk tahsilul ilmi. Oleh karena itu, kalau kita melihat adabul alim wal muta'allim Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim As'ari, bisa kita lihat di Al-Babu Tsani, beliau memberikan arahan bagaimana kita memanage waktu kita dengan baik. Kapan kita harus menghafal?
Kapan kita harus mutolaah? Kapan kita harus melakukan diskusi-diskusi, halakoh-halakoh, musyawarah-musyawarah? Maka kita sebagai santri Tebuireng merujuk bagaimana para ulama dulu sangat menghargai waktu, maka kita pun harus menghargai waktu. Dan menghargai waktu yang terbaik adalah dengan tahsilul ilmi. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencari dan menghasilkan ilmu. Dan lebih konkret dari itu, Hadratus Syekh sudah hadir dengan adabul alim wal muta'allimnya. Lebih spesifik dalam bab yang kedua di adab yang kelima, Hadratus Syekh menuntun kita. Kapan kita harus menghafal? Kapan kita harus belajar? Kapan kita harus berdiskusi? Kita tinggal baca. Kita tinggal memahami dan kita tinggal melaksanakan. Maka kalau saya menggambar aktivitas santri itu adalah kamar, lalu ke masjid, lalu ke tempat di mana dia belajar, lalu kemudian dia ke perpustakaan. Selebihnya hanyalah sesaat saja. Boleh ke kantin, boleh ke tempat kita bergurau sejenak, tapi jangan lama-lama. Karena waktu kita sangat berharga. Jangan sampai kita termasuk maghbunun, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tertipu, orang-orang yang rugi, tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, sehingga nanti ketika waktunya kita lulus, kita tidak siap untuk menjadi tokoh di masyarakat, kita tidak siap untuk menjadi orang yang dimintai fatwa, orang yang dimajukan dalam masyarakatnya menjadi pemimpin, sebagaimana visi pesantren kita menjadikan pesantren terkemuka, mencetak pemimpin berakhlak mulia. Mudah-mudahan kita bisa meneladani para ulama dalam menghargai waktunya. Kita bisa mengisi waktu kita dengan sesuatu yang berharga, dan tidak ada yang lebih berharga dibanding ilmu, dibanding ilmu, dibanding ilmu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal barrur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadhirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, wa qad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala qad qala fi kitabihil karim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala ta'ala aidan inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra, salatan tubashiruna biha wa auladana wa ahlana wa masyayikhana wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'al baldatana hadhihi baldatan tayyibatan wa rabban ghafura. Allahumma ja'al baldatana hadhihi baldatan tayyibatan wa rabban ghafura. Allahumma ja'al baldatana hadhihi baldatan tayyibatan wa rabban ghafura. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ibadallah
innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.